Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Hardana dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019 dengan NIM 2283190004. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi, yaitu bahaya kelistrikan, identifikasi bahaya, pemantauan dan pengukuran. Di dalam materi ini terdapat yaitu hazard identification, risk assessment, determining control. Adapun penilaian dan penentuan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, melakukan tinjauan awal untuk menilai semua potensi bahaya. Yang kedua, menggunakan metrik penilaian risiko, melakukan perhitungan risiko awal atau initial risk dengan asumsi bahwa perusahaan belum melakukan pengendalian risiko sama sekali. Dan yang ketiga, ada mengklasifikasikan skala risiko menjadi penting atau tidak penting sesuai dengan matriks penilaian risiko. Dan yang terakhir, menentukan pengendalian risiko yang diterapkan oleh perusahaan. Pengendalian risiko harus sesuai dengan hierarki. Nah, di dalam melakukan peninjauan awal terdapat beberapa isi, yaitu yang pertama, fisika atau physical hazard, yang di dalamnya terdapat beberapa contoh, yaitu kebisingan, ergonomi, kualitas udara, kualitas air, kualitas pencahayaan, dan lingkungan yang tidak nyaman. Yang kedua, terdapat kimia atau chemical hazard, yang contohnya seperti ledakan, terbakar, B3 yang tercampur dalam makanan dan minuman, dan udara yang beracun. Yang ketiga, terdapat electrical atau electrical hazard, contohnya seperti kontak langsung dengan aliran listrik, hubungan arus pendek, dan kegagalan isolasi atau kerusakan alat proteksi. Dan yang keempat, ada biologi atau biological hazard. Nah, contohnya itu seperti penanganan air limbah, kotoran, bahan makanan yang tidak higienis, dan peralatan konsumsi yang tercemar racun. Yang kelima, ada radiasi atau radiation hazard seperti sinar ultraviolet dan laser. Dan yang terakhir, ada psychological hazard seperti bekerja di ketinggian, bekerja di daerah terpencil, bekerja dengan tekanan yang tinggi, bekerja dengan orang asing, dan bekerja dengan perlengkapan K3 yang minim. Nah, di dalam menentukan pengendalian risiko yang diterapkan oleh perusahaan, pengendalian risiko harus sesuai dengan hierarki. Nah, di dalam pengendalian risiko ini terdapat 3 elemen, ya. Yang pertama, eliminasi atau elimination, yaitu menghilangkan bahaya atau risiko dari sumber. Sebagai contoh, menimbun lubang sehingga tidak ada potensi jatuh ke dalam lubang. Yang kedua, substitusi atau substitution, yaitu mengganti dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil. Yang ketiga, ada pengendalian rekayasa atau engineering control, yaitu pengendalian risiko dengan cara engineering atau rekayasa. Oke, jadi dilanjut. Menurut Abraham Maslow, keamanan adalah kebutuhan dasar manusia prioritas kedua berdasarkan kebutuhan psikologis. Maslow berbicara tentang teorinya ini yang berjudul hierarki Maslow. Di dalam
keamanan selamanya harus terpenuhi, sebab dengan terpenuhinya rasa nyaman atau rasa aman, setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya, serta mencari lingkungan yang betul-betul aman memang sulit. Maka konsekuensinya, promosi keamanan berupa kesadaran dan penjagaan adalah hal yang paling penting. Dalam rangka usaha menyadarkan pentingnya menjaga keamanan dan menyediakan keamanan bagi anggota keluarga, komunitas, dan masyarakat, sangat relevan membahas tentang keamanan dari arus listrik, karena arus listrik termasuk penyebab kecelakaan yang cukup dominan atau yang cukup sering terjadi dalam dunia industri. Nah, masih berhubungan dengan keamanan, ada beberapa kondisi di mana instalasi listrik ini sangat buruk. Yang pertama, pemasangan kabel yang serampangan, dan banyak sekali dijumpai oleh instalasi kasus yang serampangan dengan kurang mempertimbangkan kemampuan kabel yang menyalurkan daya. Demikian juga dengan banyaknya sambungan listrik yang memperbesar impedansi kabel. Kedua tersebut meningkatkan suhu kabel sehingga menyebabkan rusaknya kondisi isolasi kabel. Yang kedua, rusaknya isolasi kabel karena usia. Nah, rusaknya isolasi kabel karena usia dapat menjadi penyebab buruknya kondisi instalasi listrik, apalagi sering terjadi di rumah tangga, tetapi juga sering ditemui di berbagai industri. Tidak mengherankan jika menjumpai kabel yang sudah berumur lebih dari 10 tahun itu masih digunakan untuk instalasi rumah dan memberikan dampak yang negatif untuk kedepannya. Oke, jadi dilanjut. Nah, masuk ke dalam perlindungan tenaga kerja. Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja, tentang syarat-syarat dan sanksi yang diberlakukan bagi perusahaan untuk mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja, menyatakan dengan jelas keharusan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi pekerjanya dalam bentuk pencegahan terkena aliran listrik yang berbahaya. Nah, tindakan tersebut menjadi pencegahan yang dapat mengurangi biaya sosial tenaga kerja atau jam sostek yang nantinya harus diberikan kepada korban jika terjadi kecelakaan. Pencegahan kecelakaan oleh arus listrik selain melalui pelatihan, training, informasi, instruksi, dan safety induction, manual handbook maupun buku suku, juga perlu pengimplementasian berbagai peralatan dalam pencegahannya, seperti alat yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan listrik, baik kesetrum atau kebakaran. Oke, dilanjut. Bahaya listrik dan sistem pengamanannya. Yang pertama ada bahaya listrik. Bahaya listrik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bahaya listrik primer dan bahaya listrik sekunder.
Bahaya listrik primer adalah bahaya yang disebabkan oleh arus listrik secara langsung seperti sengatan listrik, bahaya kebakaran atau ledakan. Sedangkan bahaya sekunder adalah bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung, namun bukan berarti bahwa akibat yang ditimbulkan lebih ringan daripada bahaya primer. Yang kedua, terdapat bahaya listrik bagi manusia. Bahaya listrik bagi manusia dapat menyebabkan gagal kerja jantung dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, faktor penentu tingkat bahaya listrik. Ada 3 faktor dalam penentu tingkat bahaya listrik. Yang pertama ada tegangan atau volt, terus ada arus atau ampere, dan ada tahanan atau resistansi. Yang keempat, ada proses terjadinya sengatan listrik. Ada 2 cara listrik bisa menyengat tubuh kita, yaitu melalui sentuhan langsung dan tidak langsung. Bahaya sentuhan langsung dapat berakibat dari anggota tubuh yang bersentuhan dengan langsung pada aliran listrik. Sedangkan sentuhan tidak langsung merupakan akibat dari adanya tegangan liar yang terhubung ke bodi atau selengkup alat yang terbuat dari logam. Yang kelima, faktor penentu keseriusan akibat sengatan listrik. Di dalamnya terdapat besaran arus listrik, dan di dalam besaran arus listrik tersebut terdapat beberapa kondisi-kondisi. Yang pertama, kondisi terjelek. Yang kedua, kondisi terbaik. Terus yang keenam, kondisi-kondisi berbahaya. Kondisi berbahaya ini dapat terjadi di sekitar kita. Di antaranya adalah isolasi kabel rusak, bagian penghantar terbuka, sambungan terminal yang kencang, dan sambungan kabel yang memiliki terlalu banyak masukan. Isolasi kabel yang rusak merupakan akibat dari sudah terlalu lamanya kabel dipakai karena sebab-sebab lain, yaitu teriris, terpuntir, tergencet oleh benda-benda berat lainnya. Terus yang pertama ada sistem pengantar terhadap bahaya listrik. Di dalam sistem pengantar bahaya listrik ini terdapat pengaman terhadap sentuhan langsung, yaitu isolasi pengaman memadai. Terus ada menghalangi akses atau kontak langsung menggunakan enclosure, pembatas, penghalang, dan penghalang alat-alat listrik dapat meminimalisir resiko tersengat listrik akibat sentuhan langsung, sehingga manusia akan lebih terjamin keamanannya. Yang ketiga, menggunakan peralatan interlocking. Peralatan ini bisa dipasang pada pintu-pintu ruangan yang di dalamnya terdapat peralatan yang berbahaya. Oke, dilanjut. Yang kedua ada alat proteksi otomatis. Alat proteksi otomatis ini terdapat jenis-jenis alat proteksi otomatis. Yang pertama ada RDC, yang kedua ada LCB, dan yang ketiga ada GFCI. Ya, walaupun berbeda-beda namun prinsipnya satu, yakni alat ini bekerja aktif bila
mendeteksi adanya arus bocor ke tanah. Karena kemampuan itulah arus bocor ini dianalogikan dengan arus sengatan listrik yang mengalir pada tubuh manusia. Prinsip kerja dari pengaman otomatis ini mendeteksi terjadinya arus listrik dalam keadaan tidak seimbang antara penghantar fasa dan netral yang disebabkan oleh arus lebih atau arus bocor melalui kontak badan adalah RCD. Nah, yang keempat ada yang ketiga ada pengaman pada peralatan portable. Metode pengaman peralatan listrik portable dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan alat-alat mainan dikategorikan alat kelas 3. Alat kelas 1 adalah alat listrik yang pengamanannya terhadap sengatan listrik menggunakan saluran pentanahan atau grounding. Sedangkan alat kelas 2 alat listrik yang mempunyai isolasi ganda, yang dimana selengkup atau bagian-bagian yang tersentuh dalam pemakaiannya terbuat dari bahan isolasi. Dan yang keempat ada prosedur keselamatan umum. Nah, di dalam prosedur keselamatan umum ini hanya orang-orang yang berwenang dan kompeten yang diperbolehkan untuk bekerja pada atau di sekitar peralatan listrik, menggunakan peralatan listrik sesuai dengan prosedur, dan jangan merusak atau membuat tidak berfungsinya alat pengaman. Jangan menggunakan tangga logam juga saat bekerja di daerah instalasi listrik, sebab logam adalah penghantar. Dan yang terakhir ada prosedur keselamatan khusus. Dalam prosedur keselamatan khusus ini dibagi beberapa prosedur lainnya. Yang pertama prosedur lockout atau take out. Di dalam prosedur ini keselamatan khusus yang diperlukan ketika bekerja untuk melakukan pemeliharaan perbaikan pada sistem peralatan listrik secara aman dengan tujuan mencegah adanya rilis baik secara elektrik maupun mekanik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang kedua, memisahkan atau memutuskan dari aliran listrik. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.